A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Temennya Enya jualan ikan. Jualannya di atas selokan. Tampilannya menyakitkan, tapi isinya adalah kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menemukan orang-orang yang ketika bermuamalah atau berinteraksi dengan yang lain melakukan sebuah kebaikan atau keburukan. Dan terkadang kita ingin memberikan sebuah nasihat ketika kita menemukan sesuatu yang ia salah dalam melakukan, terutama ketika misalkan kita kepada anak kecil. Ketika anak kecil ini melakukan kesalahan, ingin rasanya kita memberikan jalan keluar atau menasihatinya. Dan dibalik itu sejatinya ketika kita menasihati orang lain atau orang lain menasihati kita, maka sejatinya itu adalah untuk kebaikan. Dok, jangan duduk di pintu, nanti jodohmu seret, misalkan begitu. Orang tua ngasih wejangan kepada anaknya. Dok, kalau ngelamun ojo di pintu misalkan, cari tempat yang luas. Dok, makan itu ya jangan mepet-mepet ke waktu maghrib nanti, dan sebagainya. Nah, sejatinya ini adalah bahasa-bahasa orang tua kepada anaknya, yang intinya adalah untuk menasihati. Tapi di balik itu semua ada kebaikan. Di balik itu semua adalah kecintaan. Sebagaimana juga Allah itu berfirman dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang dia mencuri, maka hukumnya apa? Qisas, potong tangan. Orang mencuri, maka hukumnya dipotong tangannya. Kalau kita lihat tampilannya, kejam banget Islam. Kejam. Nggak peri ketanganan atau nggak peri kemanusiaan. Tapi kalau kita lihat di maksud dari ayat Al-Quran tersebut ada bagaimana supaya nggak ada lagi yang nyuri. Kan kalau misalkan dihadirkan atau dilaksanakan hukum Allah ini, barang siapa yang mencuri maka dipotong tangan, maka nggak akan ada orang yang korupsi. Ini hari ini korupsinya merajalela karena nggak ditegakkan yang namanya potong tangan. Tangannya mahal dibanding nggak 1 miliar, kecil, nggak punya tangan, aktivitasnya nggak bisa sempurna. Tapi kalau seandainya hukum potong tangan bagi yang maling dilaksanakan, maka insya Allah nggak akan lagi ada yang korupsi. Korupsi potong tangan. Daripada tangannya hilang, mendingan nggak korupsi. Ini bagian daripada tampilan yang menyakitkan. Tapi sejatinya di balik itu semua ada cinta. Cinta yang ingin Allah hadirkan di dunia ini. Nah, kalau kita lagi salah, ada orang yang ngingetin. Dan nafsu ini emang nggak doyan yang namanya dinasehati. Kagak doyan. Dinasehati dikit malah nyerang balik. Itu nafsu tuh. Nafsu kita nih kalau kita lagi dinasehati orang lain, teman kita misalkan, atau jangankan pasangan, suami mengingatkan istri mengingatkan suami, apa yang ingin timbul? Bukan nerima.
Kalau misalkan terima, alhamdulillah, syukur. Berarti namanya fitrah, bukan fitrah, baik ya, baik. Karena fitrahnya itu adalah biasanya ketika nerima itu setan yang datang membisikin, udah ngapain, nggak usah terima nasihat dari dia. Yang ada malah justru mencari celah bagaimana supaya bisa lawan balik. Ya, kita bisa rasakan lah teman-teman ya, sahabat. Orang lain nasihatin kita bisa melihat apa respon dari diri kita. Apakah kita menerima ataukah kita justru mencari celah keburukan dia supaya kita bisa menyerang balik. Kamu juga begitu. Kamu juga begini. Jangan soalim, kan begitu biasanya. Nah, ini salah satu daripada ketika kita kena nasihat dari orang lain, kita justru pengennya nyerang balik, bukan nerima. Kalau nerima ya bagus, kalau nerima ya sholat di awal waktu misalkan. Kemudian di masjid, oh iya baik misalkan. Ya sudah, dilaksanakan. Nggak akan lagi membalas, kamu aja telat dulu sholatnya. Kamu aja sholatnya siang misalkan. Atau cari yang lain yang justru lebih menyakitkan. Biasanya begitu kalau misalkan balas nih, kayak kita kalau misalkan dipukul, pasti yang kita pengen mukul lebih keras lagi dibanding yang tadi mukul pertama kepada kita. Karena ya seperti itu, balas dendam itu setan. Yuwaswis fisdurinas, dia mengendalikan. Kalau kita terkendalikan oleh setan, maka jadilah kita menjadi lebih buruk dari yang pertama tadi mukul. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada tema hari ini adalah bagaimana supaya kita ini mudah menerima kritikan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Kebenaran itu harus disampaikan meskipun itu pahit. Dan lebih sering kita nih enggak terima. Dibilang ayolah ngaji biar bisa, enggak terima, malu, gengsi. Apalagi dikasih di tempat orang lain, di tempat umum, dinasihatinya. Atau bahkan para imam sholat, misalkan bacaannya emang perlu diperbaiki. Ketika disuruh dinasihati untuk belajar kembali, enggak belajar karena merasa dia sudah tinggi. Dan itulah setan di situ. Buat apa udah imam kok, apalagi orang lama, bacaannya kurang baik, perlu belajar lagi. Gengsinya itu menutup dia untuk belajar lagi. Nah, ini padahal orang lain tuh mengingatkan untuk kebaikan. Dan itu semua adalah setan yang ikut serta dalam pengendalian itu. Kalau kita bisa mengontrol pengendalian setan, yuwaswisu fisdurinas, bisikan-bisikan setan, dan kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah kita bisa selamat dari bisikan-bisikan itu. Dan ketika orang lain menasihati kita, ya tinggal kita terima. Karena nasihat dari orang lain itu bagian daripada rezeki yang Allah berikan. Allah ingin kebaikan dari diri kita. Berubahnya kita ketika misalkan salah dari orang lain. Dan ketika kita bisa menerima, alhamdulillah. Karena itu sekali lagi, rizki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tadi sangka-sangka. Bahkan kadang kalau atasan ngasih masukan, ngasih nasihat, mungkin kita masih bisa terima. Tapi kalau misalkan selevel atau misalkan bawahan yang ngasih masukan, ini yang paling sulit. Bawahan ngasih masukan kepada atasan, makmum ngasih masukan kepada imam, ini yang paling sulit.
sulit menerimanya karena sudah tinggi, merasa tinggi martabatnya sehingga tidak mau terima nasihat dari dari anak kecil atau orang di bawah kita. Padahal kalau kita mengacu kepada peribahasa, undur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Yang mengatakan boleh jadi kecil, yang mengatakan boleh jadi orang gila, yang mengatakan bukan ustadz. Tapi perhatikan, undur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang bilang. Yang dilihat itu adalah apa yang dikatakannya. Kalau yang dikatakannya baik, benar, dan perbaikan, maka terimalah. Bahkan sampai kalau orang gila yang mengatakan, terima saja. Karena jangan melihat siapa yang mengatakan. Nah, hari ini kita lebih sering melihat hal itu. Yang dilihat siapa yang ngatain. Oh, ustadz yang bilang, ikut. Meskipun kadang salah juga diikutin. Padahal tidak seperti itu. Anak kecil yang mengatakan, Abi, jangan suka ngerokok, kata ustadz. Ah, kamu anak kecil tahu apa? Nah, kita kira bahasanya begitu. Dan sejatinya bukan begitu, kata Rasul. Undur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Teman-temanku yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah karuniakan kita hati yang selalu bersih dan siap menerima rizki berupa nasihat dari siapapun. Karena sejatinya itu Allah yang kirimkan melalui orang-orang yang mungkin ada di bawah kita, ada di atas kita. Siapapun yang menyampaikannya, ketika kita hati bersih, kemudian siap berubah, siap memperbaiki diri, maka kita akan bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang menjadi wasilah Allah dalam menyampaikan itu. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.